Haleluya. Haleluya. Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan berikan lagi kesempatan bagi kita di akhir bulan November, di akhir bulan Oktober kita akan masuk bulan November, jadi 1 bulan lagi kita masuk ke Desember ya. Nah, mari kita lihat firman Tuhan dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai ayat 6. Yeremia 18 ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu membaca ayat ganjil. Jadi kalau firman Tuhan, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarian. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tangannya itu sasa, maka kalau periuk itu mengerjakannya kembali dari bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, Yeremia disuruh oleh Tuhan pergi ke rumah tukang periuk untuk melihat cara kerja tukang periuk. Dikatakan tadi di atas, jika bejana yang dikerjakan itu rusak, maka tukang periuk itu mendaur ulang dan menciptakan yang baru, bukan membuang bahannya, tetapi dari harus kita lihat ayat di atasnya. Nah, apabila bejana yang sedang dibuatnya di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangan. Jadi tukang periuk ini dalam bahasa Batak sitopahudul ya. Jadi makanya ada di sana sitopahudul. Jadi mau hudul. Nah di tangannya sehingga maka tukang periuk sitopahudul ini mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi di sini kita lihat antara periuk dan tukang periuk. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai Israel? Artinya orang Israel itu digambarkan seperti periuk yang sudah rusak. Namun kalau tukang periuk saja bisa mengerjakan kembali periuk yang rusak menjadi bejana lain, apalagi kamu Israel yang sudah rusak, aku bisa lagi mengerjakan kembali bejana lain menurut apa yang baik pada pandanganku. Artinya Tuhan itu tidak
membuang. Kemudian Tuhan itu punya kemampuan untuk memperbaiki dan menciptakan ulang sesuai dengan kehendak. Jadi frame ini bagaikan kita, tanah liat ini. Kalau ada sesuatu yang rusak dalam hidup kita, Tuhan bisa menciptakan ulang. Karena Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kita di tangan Tuhan. Amin. Demikianlah kita di tangan Tuhan. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, secara cepat saya akan sampaikan. Belajar memahami rancangan Sang Penjuna. 2, 3 ya. Belajar memahami rancangan Sang Penjuna. Penjuna itu adalah pencipta, ya. Engkau penjuna tanah liat. Jadi penjuna ini adalah orang yang sedang mengerjakan bejana, begitu ya. Dia pencipta. Nah, tema firman Tuhan hari ini belajar memahami rancangan jalan pikiran. Rancangan itu ya arti yang sudah kita pahami, jalan pikirannya Sang Penjuna. Kadang jalan pikiran Tuhan ini sulit kita pahami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Nah, tak terselami. Karena itu kita mau belajar memahami rancangan Sang Penjuna sehingga kita tidak memberontak, sehingga kita enjoy dalam mengikut Tuhan. Karena bagaimanapun masalah ini tidak akan berakhir selama bumi masih ada. Selama bumi masih ada, kata Alkitab, akan ada panas dan dingin, menanam dan menabur. Selama bumi masih ada, musim akan selalu berubah-ubah. Musim akan selalu berganti. Ini ada banyak lagu hari ini. Udah berapa lagu? Sudah 2 ya? Sudah 2. Jadi selama bumi masih ada, nah kita berada di bumi yang musimnya berubah-ubah. Nanti ada satu masa kita berada di langit baru, bumi baru. Karena itu kita perlu belajar memahami jalan pikirannya Tuhan, rancangan Sang Penjuna, sehingga kita tidak memberontak, kita enjoy, kita bisa menikmati hidup ini di dalam musim-musim yang berubah-ubah. Sehingga waktu kita tidak banyak terbuang hanya untuk bertanya, mengapa? 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 Kadang-kala pertanyaan itu tidak akan terjawab seumur hidup. Kadang terjawab, kadang tidak. Tetapi untuk menunggu jawaban, saudara menghabiskan energi, saudara berdiam diri, saudara tidak melakukan apapun, karena tidak semua pertanyaan itu bisa dijawab sekarang. Mungkin besok atau mungkin dalam kekekalan. Kita tidak paham semua. Karena itu kita perlu belajar memahami rancangan Sang Penjuna. Yang seringkali membuat kita bermasalah, gundah gulana, susah, karena kita menyasar standar hidup orang lain.
Kita membuat orang lain menjadi tolok ukur kehidupan kita. Padahal semua anak Tuhan sedang dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan pikirannya, bukan pikiran orang. Pikiran orang maunya begini, pikiran orang maunya begini, sukses itu begini, berhasil itu begini, anak Tuhan yang sukses itu begini. Itu menurut pikiran orang. Kita sedang memahami jalan pikirannya Tuhan, sehingga kita bisa menikmati hadiratnya sepanjang masa. Amin. Karena itu Bapak Ibu, ada beberapa hal yang akan kita lihat hari ini. Mari kita lihat yang pertama dalam Yesaya 40 pasal 40 ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Seperti Yakub ini, seperti Israel ini, kita seringkali merasa bahwa kita ini, saudara-saudara, tidak diperhatikan Tuhan, bahwa kita ini tersembunyi dari Tuhan. Orang lainlah yang diperhatikan, sementara kita tidak diperhatikan. Di satu sisi nyanyian kuno ini bagus, di sisi lain ada yang menyanyikan motivasinya lain. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Artinya, di satu sisi kalau kita menyanyikan itu dengan iman, itu positif. Tapi kalau kita menyanyikan karena iri hati, mulai merupakan hoat Tuhan, rupiah. Jadi tergantung siapa yang menyanyikan itu, apa motifnya menyanyikan. Kalau ditolong, saya juga. Akhirnya saudara-saudara, kita iri hati sama orang. Tuhan mulai diurupi doa Tuhan, sejelilin dope itu kredit kereta, Tuhan ngeliling, gak begini, mana janjimu, mana? Nah, itu seringkali terjadi jadi masalah dalam hidup. Kecuali dinyanyikan dengan iman, ya boleh-boleh saja, nggak salah lagi. Tapi kadang-kadang disalah mengerti. Nah, Yakub, Israel juga begitu. Seolah-olah mereka itu tidak diperhatikan Tuhan. Jadi yang pertama yang kita lihat hari ini adalah, poin yang pertama adalah setiap orang percaya ada dalam tangan Tuhan. Setiap orang percaya ada dalam tangannya. Jadi kita nggak boleh berkata seperti Yakub, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ingat, semua orang percaya ada dalam tangannya. Amin. Ada dalam tangannya. Nah, kalau kita ada dalam tangannya, berarti kita ada dalam pemeliharaan. Kita sedang diurus, kita sedang diproses, kita sedang dibentuk. Nah, ini harus kita pahami dengan benar. Ini sebuah pernyataan kebenaran. Jangan berpikir seolah-olah kita tidak diperhatikan Tuhan. Orang lain yang diperhatikan Tuhan, kita tidak. Ini menjadi sebuah pernyataan kebenaran
bahwa semua orang yang telah ditebus oleh darah Yesus ada di dalam tangannya. Itu harus paten di dalam benak kita. Itu harus terukir. Itu harus terpahat sehingga poin yang pertama ini bisa menenangkan hati kita. Berarti kalau aku mengalami sesuatu yang bertolak belakang dengan pikiranku, aku tahu bahwa aku ada dalam tangan Tuhan. Nah, dalam Yesaya 29 ayat 16, betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang beliau? Jadi, ketika kita merasa bahwa kita di luar tangan Tuhan, kita saudara-saudara berpikir bahwa kita itu sama dengan Tuhan. Banyak hal yang tidak kita pahami dalam kehidupan kita. Banyak hal yang tidak bisa kita selami. Nah, inilah saudara-saudara yang dilihat Tuhan bagi orang Israel. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang beliau? Kita menganggap seringkali pikiran kita sama dengan pikiran Tuhan. Pikiran Sang Pencipta sama dengan pikiran kita. Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku. Nah, seolah-olah kita ada dengan sendirinya tanpa campur tangan Tuhan. Seolah-olah kita bisa mandiri tanpa Tuhan. Seolah-olah kita bisa hidup tanpa Tuhan. Kemudian dilanjutkan, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Jadi apa yang sedang kita alami hari ini, seringkali kita berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang Tuhan lakukan. Tuhan itu berdiam diri. Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak bekerja dalam segala sesuatu. Nah, inilah yang menjadi keterangan di dalam batin kita. Kita memisahkan diri dari Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa kita itu ada di dalam tangan. Di pikiranku, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Kita ada dalam tangan Tuhan, tapi pikiran kita ada di luar Tuhan. Akhirnya banyak komplain dalam pikiran kita. Karena apa? Saya katakan tadi, tolok ukur kita manusia, tolok ukur kita orang berhasil, tolok ukur kita masyarakat. Kita akan gula-gulana kalau tolok ukur kita masyarakat, orang yang dekat dengan kita, bahkan kita sendiri kita menjadi tolok ukur. Nah, Alkitab mengatakan Bapak Ibu, Yesaya 49 ayat 16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Aku telah melukiskan engkau. Israel itu telah dilukiskan oleh Tuhan di telapak tangannya. Dan Israel ini adalah orang-orang percaya, sama seperti kita. Jadi semua orang percaya dilukiskan di telapak tangannya. Nah, kalau dilukiskan di telapak tangannya, berarti saudara-saudara, kita ada selalu dalam pantauan. Kita selalu ada dalam perhatian. Mari kita perhatikan tangan Tuhan itu bagaimana. Nah, inilah tangan yang membentuk kita. Tangan itu telah berlubang.
Saudara dilukiskan di sana, saya dilukiskan di sana. Saudara lihat siapa ini? Siapa itu? Ada yang kenal? Siapa Pak Kris? Siapa ini? Pak Jen. Ada yang tahu? Siapa? Saya. Jadi luka-luka Yesus sebenarnya lukanya itu sedang melukis setiap anak Tuhan. Sejak dari kandungan dia berada dalam tangan, dia diproses oleh Tuhan, dia ada dalam pikiran Tuhan. Karena kita ada dalam dunia ini, musim-musim hari ini berbeda, mood kita beda hari ini, besok hari Selasa, kadang kala kita berkata, oh haleluya, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Oh haleluya, kita mau terbang, ku kan terbang, tinggi awan, wah. Tapi setelah Senin cepat kali mendarat. Mendarat langsung, gak bisa lagi terbang, melompat pun gak bisa. Dan hari Sabtu mulai dari start. Siap-siap kan? Siap-siap pelayan itu besok. Jaga kekudusan. Lalu jangan telepon dikurangi, internet kampus. Karena mulai hari Minggu, wah terbang lagi, bukan terbang tinggi. Seninnya Senin. Jadi saudara-saudara, ketika kita turun begini, apalagi Selasa, Rabu agak melupa sedikit, ada ibadah rumah tangga kan? Nah, tapi Kamisnya, nah karena kita di musik-musik ini saudara-saudara, kita seringkali meragukan bahwa kita ini tidak ada dalam tangan. Jadi dalam pikiran kita ini harus paten, yang harus terpatri. Setiap orang percaya ada dalam tangan penunjuk. Tangan sang penunjuk. Aku ada dalam tangan Tuhan. Aku ada dalam pikiran. Amin. Belajar memahami jalan pikiran. Kita akan seringkali gelisah, khawatir, ketakutan. Lalu yang berikut kita lihat dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang kedua kita lihat, rancangan Tuhan tidak selalu mudah dimengerti. Nah, kalau kita lihat ayat ini, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kalau aku ada dalam tangan Tuhan, kenapa seolah-olah aku ini mengalami keterpurukan? Aku ini mengalami nasib sial, nasib malang. Mengapa ayat ini muncul? Karena di dalam pikiran orang-orang Israel bahwa Allah merancang
bagi orang Israel. Ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, kita pikir, saudara-saudara, kita sedang dihukum Tuhan. Ingat, ketika Yesus datang, orang yang percaya luput dari penghukuman. Itu kata Alkitab. Luput dari penghukuman. Karena apa? Yesus telah dihukum menggantikan kita. Kita kan masih ingat gambarnya minggu lalu di depan. Dia memikul segala pelanggaran kita di dalam tubuh jasmani Kristus. Jadi, andai kata anak-anak Tuhan berani mempercayai bahwa dia bukan orang terhukum, dia ada dalam tangan Tuhan, walaupun kita tidak memahami rancangan Tuhan, kita memiliki keberanian percaya kepada dia. Itu membuat kita damai. Karena memang demikian adanya. Itu kebenaran. Itu kebenaran. Kita tidak selalu mengerti rancangan Tuhan, tidak selalu mudah dimengerti. Ada nyanyiannya ya. Waktu Tuhan, waktu terus kadang tak mudah dimengerti, nggak mudah dimengerti. Kadang-kala kita curiga sama Tuhan kan, curiga sama Tuhan. Nah, mari kita lihat contoh-contoh ketidakmengertian ini. Murid-murid Yesus. Satu waktu Yesus membasuh kaki murid-murid. Langsung Petrus, jangan. Kau kudus suci sebentar. Aku kakiku kotor berdebu. Kalau dulu nggak ada aspal, jalan raya itu penuh dengan debu. Makanya kalau orang mau masuk rumah, ada cuci kaki, ada baskom di pintu rumah, dicuci kaki dulu lalu masuk rumah. Nah, ini yang mencuci kaki Yesus. Makanya Petrus bilang, jangan. Masa kau mencuci aku? Tapi Yesus mencuci kaki murid-murid. Debu dari kaki murid dia cuci lalu dia lap. Ini merasa aneh. Ini sesuatu yang aneh bagi murid-murid. Masa kaki yang kotor itu dicuci oleh Yesus yang suci itu, yang kudus, yang tanpa cacat celah. Apa kata Yesus? Dalam Yohanes 13 ayat 7, silakan kita baca. Ada yang bisa menemukan dengan segera? Siap-siap ya Alkitabnya. Yohanes 13 ayat 7, silakan. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Iya. Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang. Murid-murid tidak mengerti pada waktu itu apa yang Yesus berbuat, tetapi engkau akan mengerti kelak. Besok-besok engkau akan mengerti. Jadi kadang-kala Tuhan itu bekerja, sekarang kita nggak mengerti. Yang membuat kita terdesak untuk mengerti adalah itu standar orang itu, standar manusia. Akhirnya kita sudah bilang, Tuhan bagaimana ini? Karena kita buat orang tolak ukurnya, manusia tolak ukurnya. Kita nggak belajar memahami apa maksud Tuhan dalam rencana ini. Apa maksud Tuhan? Engkau tidak mengerti sekarang, tetapi kelak engkau mengerti. Berapa lama kelak ini kita nggak tahu, tapi akan mengerti katanya. Karena itu serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dia yang punya rencana. Dan pada akhirnya yang dimaksud Yesus adalah bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus harus merendahkan diri. Dia sedang mengajar tentang kerendahan.
pada akhirnya murid-murid mengerti, oh itu maksudnya. Belakangan mereka mengerti. Kadang-kala saudara-saudara kita ingin supaya kita mengerti kenapa ini. Tapi kalau kita tunggu dia, ku tunggu dia di kaki. Ini lagu-lagu apa ini? Lagu-lagu pelayan pun harus tahu ini ya, harus kalian tahu ini. Buatlah jalanmu dalam saya. Kalau di sekolah kitab ini sudah nangis-nangis ini. Tuhan penjunan panopa tanah dia. Kalau di sekolah kita biasa kalau berdua menghadap tembok seperti Raja Hizkia yang divonis dia akan mati lalu dia menghadap tembok. Makanya sekolah kita semua siswa-siswa itu menghadap tembok. Karena apa? Jalan buntu maksudnya. Buntu. Tidak ada jalan keluar, jalan buntu yang ada. Biar kau berjalan seturut mau, ku tunggu dia di kakimu. Tunggu dia, berapa lama tunggu dia ini? Menunggu jawaban, tetapi dia menunggu. Murid-murid tadinya nggak mengerti, banyak hal yang tidak kita mengerti. Banyak perkara yang banyak lagunya muncul ini semua yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Nah, murid-murid juga nggak mengerti. Tidak selalu kita mengerti awal, tapi kelak kamu akan mengerti. Nah, kelak ini yang menjadi yang kita tunggu-tunggu. Kemudian saudara-saudara, tolong dibaca ayat. Anak-anak Yakub, Kejadian 50 ayat 20. Saudara-saudara, kita tahu kisahnya Yusuf. Yusuf itu orang yang dibenci oleh saudara-saudara. Kita sudah tahu semua itu, tapi saya jelaskan secara singkat. Lalu karena saudara-saudaranya benci kepada Yusuf, dia dimasukkan ke dalam sumur karena dia punya mimpi. Ya, satu waktu dia akan menjadi pemimpin, begitu, bermimpi seperti bintang. Kemudian setelah itu diambil dari sumur lalu dijual. Setelah dijual lalu menjadi pembantu Potifar. Setelah menjadi pembantu Potifar dia difitnah, berbuat tidak senonoh kepada istri Potifar. Lalu dia dimasukkan ke dalam penjara. Dari dalam penjara dia menjadi perdana menteri. Dan terjadilah kelaparan. Kelaparan itu sampai ke daerah di mana abang-abangnya tinggal di mana. Sementara Yusuf sudah ada di Mesir. Kemudian abang-abangnya pergi mencari makanan karena kelaparan. Ternyata yang menjadi perdana menteri di Mesir adalah Yusuf. Akhirnya singkat cerita mereka ketakutan. Dan Yusuf menenangkan hati saudara-saudara. Dan akhirnya Yakub pun dibawa dari Kanaan ke Mesir. Yusuf memelihara keluarga besar. Ketika Yakub meninggal dunia, maka berdukacitalah keluarga besar ini.
Tetapi muncullah ketakutan yang begitu besar setelah ayahnya dikuburkan. Karena apa? Mereka mengingat apa yang mereka perbuat kepada Yusuf. Pastilah ayah kita telah meninggal dunia. Pastilah ini waktunya Yusuf akan balas dendam terhadap kita. Mereka berbisik-bisik di ruangan itu dan Yusuf mendengar apa yang kalian bisikkan. Dan Yusuf tahu mereka ketakutan karena mereka telah mencelakai Yusuf ketika itu. Apa yang Yusuf katakan? Tolong dibaca. Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, jadi saudara-saudara, Yusuf melihat bahwa Allah itu telah merancangkan sesuatu bagi keluarga besar Israel, keluarga besar Yakub, tapi saudara-saudara itu tidak melihat itu, tidak mengerti. Saya yakin pun Yusuf awalnya tidak mengerti hal itu. Dan rancangan Tuhan tidak selalu mudah dimengerti. Tetapi ternyata Allah bekerja. Allah merancang sesuatu yang luar biasa, yang tidak dipahami sebelumnya. Ternyata untuk memelihara satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Siapa sangka banyak hal yang tidak kita mengerti juga, ya. Tapi saudara harus ingat benar, saudara dan saya ada dalam tangan Tuhan. Saudara belum selesai. Kita belum selesai. Kita belum selesai. Amin. Katakan kiri kanan, kita belum selesai. Rancangan Tuhan tidak selalu mudah dimengerti. Bisa kadang kita mengerti, tapi kadang terlalu banyak yang tidak kita mengerti. Di samping kelambanan kita, kebodohan kita, kekerasan hati kita, itu semua diproses. Itu semua menjadi bahan proses untuk membentuk kehidupan. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, tolong dibaca juga ayatnya. Laksana Raja Wali, Ulangan 32, 11 dan 12, silakan. Siapa yang sudah? Yuk. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, diberantakin maksudnya. Ya, terus melayang-layang di atas anak-anaknya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Dia buat anaknya itu tidak nyaman dengan membongkar sarang itu. Terus mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepalanya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Iya. Jadi saudara-saudara, pada waktu ketika sudah tiba waktunya Raja Wali ini sudah sepantasnya untuk terbang, namun anak-anak ini enaknya tinggal di dalam sangkar. Sebagai induk Raja Wali, dia berpikir sebagai Raja Wali tidak pantas untuk tetap di dalam sangkar, di sarang ini. Lalu ibu Raja Wali membuat anak-anaknya tidak nyaman. Dia porak-porandakan sarangnya ini. Mungkin anak-anaknya berkata, Mama kenapa? Tadi sudah hangat, sekarang sudah dingin.
pikiran lain. Anak-anaknya mungkin merasa tidak nyaman. Nah, setelah itu dihabiskanlah sarang ini sampai anaknya gini. Oh, mama 3 kali, jahat kali mama. Tapi induknya diam saja. Lalu dibawalah anaknya terbang. Jangan, katakan lagi. Jangan, Mak. Lalu dilepaskan di atas. Lalu induknya darah dari bawah. Menyambar, langsung jatuh di sini anaknya. Mama ini bikin jantungan saja. Terima kasih, Ma. Haleluya, Engkau baik. Engkau baik, puji Tuhan. Mama, Engkau baik sekali. Tapi mamanya diam-diam saja. Dibawa lagi ke atas. Waktu dibawa ke atas enak. Enak, pemandangan enak. Tiba-tiba induknya menjatuhkan lagi. Jangan. Tolong. Waktu dijatuhkan, bisa saja anaknya itu pura-pura. Oh, mama ini. Kurang ajar. Yang tidak tahu diri, gak sayang anak. Begitu gak sayang anak, gak memperhatikan, gak peduli, gak mengerti hati anak, dan lain sebagainya. Dia gak punya perasaan. Gitu juga kita dengan Tuhan. Tapi sudah mulai ya, sayangnya mulai gini-gini. Sambil meronta-ronta, sambil protes, sambil apa namanya? Bete. Terus datang induknya sampai kata dari bawah, jatuh di atasnya. Mama ini jangan gitu lah, Ma. Lalu mamanya diam-diam saja. Dia lihat ke atas begini. Baik kali rupanya mama ini. Baik kali rupanya. Tapi pujian anaknya itu enggak terlalu membuat kuping mamanya naik. Dibawa lagi. Enak. Dilepaskan lagi. Jangan lepaskan ya, Bang. Jangan dia. Enggak jadi mamanya. Dilepaskan lagi. Tolong. Begitulah kau rupanya, Mak. 3 kali, Pak. Tapi tanpa disadari dia sudah Mak, bisa rupanya terbang, Mak. Nah, itu makanya kuizinkan begitu supaya kau bisa terbang, karena kau ini Raja Wali. Nah, akhirnya terbang. Akhirnya makin lama. Gak usah tangkap lagi, Mak. Kemudian dia naik ke atas pohon yang tinggi. Terus belajar terbang. Enak juga. Akhirnya berlomba sama waktunya. Ayo berlomba. Kita nggak mengerti. Amin. Rancangan Tuhan tidak selalu kita mengerti. Tidak mudah kita mengerti. Tidak mudah kita mengerti. Kita didesak oleh standar-standar hidup dunia yang rendah. Kita tidak mau diproses oleh Tuhan. Ingat, ketika kita percaya sama Yesus, kita ada dalam tangan Tuhan, kita ada di dalam sebuah proses. Sebelum kita di dalam tangan Tuhan, kita di luar Tuhan, kita sudah siap masuk ke dalam neraka. Tapi setelah kita dalam Tuhan, mulai saat itu kita ada dalam tangannya, kita ada dalam urusannya, kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara kecil, saudara memahami, saudara memahami, menikmati Tuhan, ya, menikmati Tuhan. Menikmati hidup ini dalam. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, yang ketiga dalam Roma 9 ayat 20, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah
Adakah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Jadi orang ini sedang protes ini. Kenapa kau membentuk aku demikian? Harusnya kau membentuk aku seperti orang itu dong Tuhan. Harusnya seperti itu dong Tuhan. Ini anak saya ini tidak iri, tapi menyadari perbedaan. Kalau Stefani suka musik, kalau Yohana bisa musik, tapi mengandalkan buku. Kalau diambil buku dari depannya, dia nggak tahu lagi main musik. Jadi dia mengandalkan teori. Jadi dia apa juga dengan kakaknya, enak kali orang. Terus kakaknya bilang, kau kan juga punya kelebihan. Kau kalau sebagai kepemimpinan bagus. Jadi masing-masing punya kelebihan dan itu harus disyukuri. Nah, tetapi orang ini sedang protes dia. Harusnya aku seperti itu Tuhan. Harusnya aku seperti itu. Jangan seperti Michael Jackson ya. Dia tidak bersyukur dengan dirinya. Akhirnya karena dia punya uang yang banyak, mata yang paling indah di dunia, minta sama dokter bikin dulu mata paling indah di dunia. Dilihat semua mata, seperti mata paling indah di dunia. Oh ini, sekarang kan sudah gampang. Lalu dia operasi mata paling indah. Bikin hidup paling indah di dunia ke saya. Mana di-searching hidup paling indah di dunia, mancung. Nah, diambil, dioperasi. Tadinya dia ya tahu kan semua Michael Jackson, hanya jadi diubah sesuai permintaannya. Bikin bibir yang paling indah, di-searching bibir yang paling. Bikin kulit yang paling indah, di-searching kulit. Selesai kata dokter. Dilihat kayak monyet. Kenapa? Karena Tuhan sudah ciptakan dia ya sudah ada jatah face kita masing-masing, jatah wajah kita sudah ada. Jadi ketika kita pengen ini, hidupnya ini, matanya ini, bibirnya ini, ditaruh ke Michael Jackson itu, akhirnya seperti monyet. Bapak Ibu lihat gambarnya kan akhirnya seperti monyet. Padahal sebelumnya dia asli, kita manis dan enak. Tapi akhirnya pucat. Kita harus bersyukur pada diri kita. Amin. Talenta yang kita punya. Jangan melihat orang lain. Dalam diri kita ada sebuah kemampuan orang lain tidak punya. Orang lain tidak punya. Kita pikir orang itu punya. Tapi yang kita punya, dia tidak punya. Nah, ini mengapa engkau membentuk aku demikian? Kita memprotes, kenapa ini Tuhan, kenapa ini Tuhan. Jadi yang ketiga, kita lihat rancangan Tuhan hanya terlaksana dalam penyerahan. Rancangan Tuhan tidak akan terwujud dalam hidup kita. Pikiran Tuhan tidak akan terwujud dalam hidup kita kalau kita tidak menyerah. Tapi kalau kita berontak, itu tidak menolong. Kita memang ada di dalam tangan Tuhan, tapi tidak maksimal. Karena usia kita begitu pendek untuk mencapai proses ini. Usia kita yang pendek. Bukannya Tuhan berhenti bekerja, tapi usia kita nggak cukup. Jadi rancangan Tuhan hanya terlaksana dalam penyerahan. Bagaimana kalau kita menyerah? Penyerahan adalah tanda utama sebuah kedewasaan rohani. Penyerahan diri itu
bukan menyerah karena tidak berdaya, tetapi menyerah karena dia sadar biarlah tangan penjunan yang membentuk kita. Mari kita lihat, saudara-saudara, Budi Haryanto. Kita tahu kisahnya Budi Haryanto. Dia adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Dia seorang pelayan Tuhan, namun dia sakit-sakit. Dia mempunyai seorang anak, kebetulan namanya Mikael. Namun saudara-saudara, anaknya ini malu, gak bisa bicara. Sementara dia melayani, dia sakit-sakitan. Lalu kita berpikir, kenapa? Bukankah Yesus sanggup mengadakan mujizat? Bukankah Yesus sanggup menolong dia sementara melayani? Dia sakit jantung. Dia naik sepeda, dia aktif dalam ibadah-ibadah yang ada. Dia ibadah komsel, dia ibadah persekutuan doa, dia mengajar sekolah minggu, dan acara-acara kebaktian. Dia naik sepeda. Badannya begitu kurus, tapi dia sangat mencintai. Dan akhirnya, saudara-saudara, secara ekonomi mereka berkekurangan. Jadi jangan berpikir berkekurangan itu tidak mungkin terjadi. Bisa saja terjadi. Kita tidak mengerti banyak hal yang tidak kita mengerti dalam hidup. Dan dia mengucapkan kata-kata yang terakhir buat istrinya. Kalau saya dipanggil Tuhan, Tuhan akan memelihara hidupmu dan anak kita. Kemudian dia meninggal dunia. Sebelum itu dia telah menciptakan sebuah lagu di sepanjang pelayanannya, lagu yang sangat terkenal. Dari semula kau telah tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depan. Bayangkan di teks lagu ini, rencana indah bagi masa depanku yang penuh harapan. Sementara kondisinya semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Itu lagu yang sangat terkenal. Dia melihat tangan Tuhan yang sedang membentuk jiwa. Dia fokus kepada tangan Sang Penjunan. Dia tidak menggunakan standar manusia. Dia menggunakan bagaimana jalan pikiran manusia. Itu lagu yang sangat terkenal yang membangunkan banyak orang-orang percaya. Itulah Budi Haryanto. Rancangan Tuhan hanya terlaksana dalam perjalanan. Mungkin sudah berpikir, sudah terlaksana rancangan Tuhan. Kalau kita menilai rancangan Tuhan belum terlaksana karena kita membuat tolok ukur dunia. Tolok ukur dunia itu ya sehat, sempurna, prima, bisa ke sana ke sini. Itu memang kita inginkan, tapi tolong ukur kita ya tangan Sang Penjunan. Dia sedang membentuk manusia rohani kita, manusia batinnya kita, manusia lahirnya kita akan merosot.
tapi berhasil. Tuhan berhasil. Selesai. Terpenuhi. Dia mempersilahkan tangan Tuhan untuk membentuk manusia baginya. Dan keberhasilan, bukti keberhasilan bahwa Tuhan telah selesai membentuknya kelihatan dari lagu itu. Itulah tanda dari bahwa Tuhan selesai membentuk semua. Dan saya percaya dia menjadi orang yang besar di dalam kerajaan surga. Terkecil di dunia, tapi dalam kerajaan surga dia besar. Karena dia dibentuk oleh Tuhan, dia menyerah pada Tuhan. Dia tidak bersekutu. Walaupun dia naik sepeda, orang lain mungkin diberkati Tuhan, tapi dia selalu memandang tangan Tuhan. Tuhan, kemana jari-jarimu? Kau taruh lagi. Nah, dipoles begitu. Mungkin keinginannya maunya ini, tapi biarlah tangan Tuhan membentuk. Karena rancangan Tuhan itu selalu rancangan dari sejarah. Amin. Ketika kita menyerah pada tangan Sang Penjuna, saudara bisa menikmati hadiratnya, menikmati sukacita surga. Sementara orang lain ada ini, ada itu, semua lengkap, tapi tidak ada sukacita, tidak ada damai. Kenapa? Karena dia penuh pemberontakan kepada Tuhan. Dia tidak siap dibentuk oleh Tuhan. Kemudian Horatio Spafford, seorang Kristen, seorang pengusaha yang kaya raya. Jadi orang percaya pun bisa diberkati oleh Tuhan. Orang yang kaya. Dia mempunyai 5 orang anak, 1 laki-laki. Anak laki-lakinya meninggal. Seorang Kristen yang cinta Tuhan. Dan satu waktu mereka ingin, ini orang Amerika, dia ingin mengikuti seminar Dale Moody ke Inggris. Lalu istri dan 4 putrinya duluan, kalian duluan ya, karena dia sedang mengurus perusahaan yang perlu dikerjakan. Berangkatlah istri anaknya ini, 4 perempuan ini. Tiba-tiba terjadilah ombak yang ganas, mati, tenggelam, 4 putrinya tenggelam. Dan dia menerima telegram dari istrinya yang berisi, hanya aku yang hidup, putri kita telah tiada. Bagaimana hati seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan mendengarkan ini semua? Lalu dia berangkat. Dia menangis di sepanjang perjalanan melihat lautan itu, menjumpai istrinya yang sedang terisak-isak. Lalu apakah dia memaki-maki Tuhan atau berontak sama Tuhan? Makanya saya bilang kedewasaan rohani itu adalah penyerahan. Dan dia menciptakan sebuah lagu yang terkenal dengan bahasa Inggris, namun dalam bahasa Batak terkenal itu, Dusonan Tuhan di balik Yesus Porsuk beruta opiso Napos dorohaku di Tuhan tayang. Jadi dia selalu, dia tahu anak-anaknya adalah anak-anak cinta Tuhan, dia milik Tuhan. Tapi dia bisa mengeluarkan lirik yang
pasonan tonton rohakor. Mana bisa sonam begini? Tapi dia melihat dari sudut pandang dia. Dia menyerahkan semua padanya. Dia telah memikirkan, untuk apa aku mengambil ini semua ke dalam hati. Toh juga mereka adalah anakku. Dibutuhkan kekuatan yang besar untuk menyerahkan semua padanya. Kekuatan yang besar untuk menyerahkan padanya. Sonando, sonando, di pasona itu latar belakang lagu. Jadi kalau orang nyanyi enak-enak saja, persona rohaku di badan Yesus. Ini orang Kristen apa ini? Itu sebuah pengalaman spiritual yang penuh penyerahan. Rancangan Tuhan hanya terlaksana dalam penyerahan. Dan Fanny Crosby, seorang perempuan yang buta sejak umur 6 bulan, dia mengalami flu yang membuat peradangan pada matanya. Dia dibawa oleh orang tuanya ke dokter. Malah dokter membuat matanya buta seumur hidup. Tetapi dia bisa saja protes. Namun selalu orang-orang yang cinta Tuhan selalu melihat tangan Tuhan, tangan Sang Penjuru dalam hidup. Dia melihat bagaimana tangan Tuhan. Dia, saudara-saudara, konsentrasi kepada pembentukan tangan Tuhan. Dan kita tahu semua, dia menciptakan 8.000 himne, lagu-lagu Kristen Protestan. Dia mencipta lagu terbanyak di dunia. Dan lagu-lagu ciptaannya antara lain Mampirlah dengar doaku, itu lagu terkenal. Kemudian ku perlukan juru selamat di tangan Yesus, dan lagu terkenal lagi pada kaki salib. Dia tidak ada lagu itu kalau bukan dia. Jadi Tuhan itu membentuk seseorang sesuai dengan kehendaknya. Tuhan ingin mempengaruhi dunia ini lewat hati yang mau dibentuk. Andai kata mereka berontak, tidak ada kesaksian, tidak ada dampak, tidak ada pengaruh yang terjadi bagi dunia. Ternyata cara Tuhan tak terselami untuk mempermuliakan namanya lewat bejana-bejana. Saudara, saya adalah bejana di dalam tangan Tuhan. Tujuan hidup kita hanya untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Kalau saudara mau menyenangkan manusia, saudara akan banyak sekali nanti kendala, masalah yang saudara alami, karena banyak standar-standar yang harus saudara hadapi. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita anak Tuhan GPDI Parah belajar memahami jalan pikiran Tuhan. Amin. Dengan musik silakan datang ke depan. Mari kita nyanyi. Dan Yusuf yang terakhir, silakan santalkan musik. Yusuf adalah orang yang sangat terkenal ketika dia, inilah jalan hidup Yusuf. Dia di rumah ayahnya, dia dimasukkan ke dalam sumur, dia difitnah oleh istri Potifar, dia masuk ke dalam penjara, dan akhirnya saudara-saudara terjadi, dia menjadi perdana. Jalan hidup kita beda-beda, beda dengan si Crosby, beda dengan Horatio Spafford, beda dengan Budi Haryanto, beda dengan Yusuf. Yang jelas kita ada dalam tangan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian ini.